Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAT. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq. Harisun 'alaiha wa aujaba tabshiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأحيينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا مع زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Marilah pertama-tama dan senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan pencerahan kepada kita sehingga kita tahu bagaimana melaksanakan salat subuh sesuai dengan panduan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah seandainya Rasulullah tidak pernah diutus kepada kita, maka kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan saat kita terkejut dari bangun tidur. Dikarenakan nikmat diutusnya baginda Rasulullah SAW, maka kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam mengisi tatanan kehidupan kita. Inilah merupakan salah satu keberkahan, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, diutusnya baginda Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, senantiasalah memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah, sehingga nanti semoga jemaah yang berhadir pada salat subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, ada sebuah ayat di dalam surat Ibrahim ayat 12 yang berbunyi, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lana alla natawakkal 'ala Allah wa qad hadana subulana wa lanasbiranna 'ala ma adhaytumuna wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Shadaqallahul 'azim. Allah menanyakan sebuah pertanyaan kepada kita semuanya, di mana Allah memulai dengan ma istifham, yaitu ditandai dengan sebagai mubtada. Ma wa ma lana, lana itu adalah sebagai khabar, ataupun pertanyaannya, apa yang membuat kami ini alla natawakkal 'ala Allah, sehingga kami ini tidak mau bertawakal kepada Allah. Ini adalah sebuah pertanyaan, sebuah ungkapan dan sebuah pengakuan yang sangat tulus dari para orang-orang mukmin pada saat Allah telah memberikan petunjuk kepada mereka. Maka petunjuk tersebut, apakah kita tidak mau menerimanya? Ini adalah sebuah pertanyaan yang dimana pertanyaan tersebut harus menjadi pertanyaan kepada kita hari ini yang hidup jauh dari masa kehidupan Rasulullah SAW. Pertanyaannya, kenapa kita tidak mau bertawakal kepada Allah?
Di dalam tafsir, mufassirin itu membedakan antara makna tawakal dengan tawakul. Kalau tawakul itu adalah tanpa ada usaha sedikit pun menyerahkan dirinya kepada Allah. Itu yang dinamakan dengan tawakul. Sedangkan tawakal, al-amalu bil jawarih, beramal dengan anggota tubuh, berusaha dengan anggota tubuh, wal qulub yatawakkal, dan hati itu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermakna apa? Tawakal itu adalah kita telah berusaha dengan semaksimal mungkin dengan seluruh anggota tubuh kita, dengan usaha-usaha yang kita lakukan. Setelah kita berusaha, maka kita menyerahkan semua urusan kita itu kepada Allah. Itu yang dinamakan dengan tawakal. Berapa banyak hari ini orang yang salah menerjemahkan makna tawakal. Mereka mengatakan tawakal, ya sudahlah, tawakal saja kepada Allah, tanpa mereka barengi dengan usaha yang maksimal. Ini adalah pemahaman yang salah. Mereka tidak mau mencari rezeki dikarenakan mereka mempunyai pendapat bahwasanya sudah dijamin rezekinya sama Allah. Ini merupakan sebuah kesalahan. Mereka tidak mau merubah dirinya untuk taat kepada Allah dikarenakan mereka menganggap bahwasanya dirinya sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi sebagai pemaksiat. Tidak akan pernah seperti itu. Di dalam ayat ini sangat jelas pengakuan dari mereka orang-orang yang beriman. Mereka mengatakan bahwasanya apa yang menyebabkan kami ini tidak mau bertawakal kepada Allah? Waqad hadana subulana. Sesungguhnya Allah telah memberikan petunjuk kepada kita melalui Rasulullah SAW. Dan Rasul itu adalah qudwatun hasanah. Rasul itu adalah suri tauladan kita. Kalaulah kita ingin mempelajari bagaimana gerak-gerik Rasulullah SAW, itu sudah jelas semuanya. Kegiatannya, aktivitasnya, cara berbicaranya, cara berjalannya, sikap beliau, ketegasan beliau. Ini adalah sebagai pelajaran kepada kita semuanya. Oleh sebab itu, ini adalah sebuah petunjuk, di mana petunjuk tersebut tidak semuanya dimiliki oleh orang-orang. Bayangkan, mereka-mereka yang tidak hidup dalam keadaan Islam, mereka itu harus mencari petunjuk tersebut. Sedangkan bagi kita yang hidup dalam keadaan Islam, ini adalah nikmat yang Allah berikan tanpa harus mencari. Alhamdulillah, Allah telah memberikan nikmat itu kepada kita. Begitu kita lahir, kita sudah menyandang predikat Islam tersebut. Hanya saja bagaimana cara kita mengisi Islam tersebut dengan ilmu pengetahuan yang benar, sesuai dengan petunjuk yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, Rasul telah memperjuangkan ajaran agama ini dengan berdarah-darah. Para sahabat mempertahankan ajaran agama ini dengan penuh dengan kegigihan. Bagaimana dengan kita hari ini? Pada saat Rasulullah beserta para sahabatnya dengan kegigihan mereka memperjuangkan ajaran agama ini, bagaimana dengan kita mempertahankan ajaran agama ini? Ini adalah sebuah pertanyaan. Sehingga pertanyaan tersebut dapat tergambarkan pada saat kita memejakan wala nasbiranna ala ma adzaitumuna wala nasbiranna ala ma adzaitumuna. Dan kami ini bersabar, kata Allah. Kami ini bersabar terhadap apa saja yang kalian sakiti kami. Cobalah lihat bagaimana kesabaran para sahabat tersebut dalam mempertahankan ajaran agama ini. Mereka diboikot. Mereka diboikot selama 3 tahun lamanya. Tidak boleh membeli makanan dari orang-orang kafir Quraisy. Tidak boleh bertransaksi perdagangan dengan orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy tidak akan menjual apapun komoditas pada saat itu kepada Rasulullah dan kepada para sahabat. Mereka boikot. Bahkan yang paling sedih itu adalah 2 anak baginda Rasulullah SAW itu disuruh cerai. Dikarenakan apa? Dikarenakan berkawin dengan mereka. Sampai segitunya mereka memboikot. Aceh itu hanya pernah mengalami mogok itu hanya bulanan.
Dan pada saat itu orang-orang sudah merasa susah, sudah merasa sangat luar biasa pada saat terjadi mogok. Tapi ini coba bayangkan, Rasulullah itu diboikot dalam segala aspek tatanan kehidupan di Mekah pada saat itu. Bukan 1 hari dan bukan 2 bulan, akan tetapi 3 tahun lamanya pemboikotan tersebut oleh orang-orang kafir Quraisy. Ada di antara para sahabat tersebut yang mereka ayah dan ibunya itu disiksa, disakiti di depan mata mereka. Ammar bin Yasir itu disiksa ayah dan bundanya di depan matanya sehingga meninggal dunia. Jabir bin Abdullah itu disakiti ayahnya, Abdullah bin Haram. Itu adalah ayah Jabir bin Abdullah. Abdullah bin Haram itu disakiti. Bagaimana disakiti? Dimutilasi. Hidungnya dipotong, kupingnya dipotong, matanya dicongkel, mulutnya dirobek. Itu ayah Jabir bin Abdullah. Ayah siapa yang rela, yang sanggup melihatnya di antara kita apabila kita melihat orang tua kita dibuat seperti itu oleh orang lain? Ini yang dirasakan oleh para sahabat. Mereka disakiti seperti itu. Akan tetapi mereka mengatakan wala nasbiranna, dan kami ini akan bersabar terhadap apapun perbuatan yang menyakitkan yang kalian buat terhadap kami. Cobalah bayangkan bagaimana perjuangan mereka dalam memperjuangkan ajaran agama Allah ini. Ayah mereka itu disiksa, diri mereka itu disiksa, orang tua ibu mereka disiksa. Ini adalah perjuangan. Seharusnya kalau seandainya terjadi rasa sakit, ujian kepada kita hari ini dalam mempertahankan ajaran agama Allah, maka ingatlah bagaimana pedihnya sahabat terdahulu. Mereka merasakan rasa sakit yang dibuat oleh orang-orang kafir tersebut. Bahkan mereka itu sampai-sampai menanyakan kepada baginda Rasulullah, dan Rasul sendiri menanyakan. Dan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalawna min qablikum massathumul ba'sa'i wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ini adalah sebuah pertanyaan. Mereka itu diuji. Rasa sakit itu akan mereka rasakan, telah mereka rasakan, bahkan sampai mereka itu bergoyang, bergetar menahan ujian tersebut. Sehingga Rasul dan berserta para sahabatnya itu mengatakan, kapan akan datang pertolongan dari Allah? Sungguh pertolongan dari Allah itu akan diberikan. Dikarenakan apa? Dikarenakan Allah itu adalah Ghafur, Allah itu adalah Rahim. Lihatlah bagaimana pertolongan itu tidak akan datang serta-merta seperti itu tanpa ada usaha. Lihatlah bagaimana pada saat Nabi Musa dikejar oleh tentera Fir'aun. Pada saat tidak ada lagi jalan keluar, di depan mereka itu ada laut yang sangat luas, dan di belakang mereka tentera Fir'aun. Wa qala ashabi Musa inna lamudrakun. Pada saat itu pengikut Nabi Musa mengatakan bahwasanya inna lamudrakun, sesungguhnya kita ini akan dikejar. Akan tetapi Musa memberikan sebuah keyakinan kepada kaumnya dan kepada kita hari ini. Kalla. Qala kalla. Katakan wahai Musa, tidak akan pernah mereka bisa mengejar kalian. Kenapa? Dikarenakan innallaha ma'i. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang beriman. Maka jangan pernah kita bermaksiat kepada Allah. Karena dengan kemaksiat tersebut kita akan membuat kalah. Jika dilihat dari segi kelebihan yang dimiliki oleh musuh-musuh Islam, mereka mempunyai berbagai macam kekuatan. Akan tetapi yang membuat kita menang hari ini adalah dikarenakan kita mempunyai Allah. Allah kita adalah maha segala-galanya yang akan bisa menolong kita. Maka kuncinya itu adalah Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Jangan pernah bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Ini adalah kunci sukses kita. Pada saat kita meninggalkan
Allah dan Rasul, maka semua keterbelakangan, kebodohan, kemiskinan, apapun itu, ketertinggalan, itu akan disandang oleh orang-orang muslim. Dan ini hari ini yang terjadi. Kenapa umat Islam hari ini seperti ini? Dikarenakan mereka meninggalkan Allah dan Rasulnya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Maka kepada Allah lah kita bertawakal semuanya, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Jangan kita menyandarkan semua urusan kita itu kepada pimpinan kita, kepada orang-orang yang hari ini sangat banyak melakukan kemusyrikan. Mereka berpegang teguh, mereka menyandarkan nasib mereka kepada dukun. Ada sesuatu yang hilang dari diri mereka, mereka menanyakannya kepada dukun. Dan dukun ini sudah dipelintir oleh orang-orang dengan bahasa yang sangat keren, dinamakan dengan orang pintar. Padahal mereka itu sudah dikatakan dukun, orang-orang yang meminta pertolongan kepada jin dan syaitan. Sedangkan kita umat Islam, orang-orang yang beriman, mempunyai tempat bergantung, yaitu Allah, dan mempunyai pedoman hidup yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jemaah semuanya, sehingga bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.